Halo kan semuanya, balik lagi sama gue Fatih di channel Anti Nyangkut Clubhouse. Ya, jadi pada video kali ini kita akan ngebahas dari koin VRA ya, atau Veracity. Jadi VRA ini per gua nge-record video itu ada di harga 442 ya, dengan penurunan sebesar 6,55% guys ya per hari ini. Oke, terus kita pada video kali ini akan menganalisis ya dan menyelidiki gitu, apakah terdapat buying opportunity ya, atau apakah terdapat peluang gitu untuk ngebeli lagi dari VRA ini, dan kita akan mencari tahu juga gitu loh, koreksinya akan terjadi sampai mana gitu ya, apakah akan mencapai ATH atau all time high. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke chart teknikalnya di sini dari VRA. Jadi di sini kita pakai chart teknikal satu hari guys ya, atau candle daily. Oke, kita ukur terlebih dahulu dari VRA ini, dari titik tertingginya itu yang ada di tanggal 22 Agustus ya. Itu udah mengalami koreksi sebesar 29% guys ya. 29%, dan kalau kita ukur kenaikannya di sini, maka dari harga terendahnya di sini ya, di bulan Juli ke harga tertinggi, maka dia udah naik sebesar 421% ya. Ya memang di sini kenaikannya cukup tinggi, dan koreksinya menurut gua di sini merupakan koreksi wajar guys ya. Kenapa gua bilang koreksi wajar? Karena kalau kita lihat volumenya di sini di beberapa hari terakhir, tepatnya sebelum di tanggal 20 Agustus ya, sudah banyak yang menyerok di sini guys ya. Kalian lihat volume yang bawah ini, bahkan ada yang entry di harga 200 sampai 100 rupiah di sini guys. Jadi siapa sih yang nggak tertarik buat ngejual profit mereka ya ketika udah untung gitu ya, apalagi udah masuk di harga murah seperti ini. Pasti dari kalian juga bakalan ngejual gitu lah kalau seandainya kalian ngebeli di harga 100 rupiahan guys ya. Oke, nah terus ini akan kita cari juga potensial key level support yang paling dekat ya guys ya. Nah kita akan masuk ke trading view dan masuk ke chart yang ada di KuCoin ya, karena dari Veracity di Indodax ini berlisting di bulan April, sedangkan di KuCoin itu sejak tahun 2020. Jadi agar kita mendapatkan point of view yang lebih luas daripada Veracity ini. Oke, terus kalau kita lihat status support paling dekat di sini ada di angka 390 ya. Karena di sini terjadi beberapa kali area rejection dan kemudian di breakdown ya ke bawah di sini dari VRA. Jadi yang pertama itu ada di 390 ya. Ini titik support pertama yang paling dekat yang mungkin bisa terbentuk dari VRA ini. Kemudian ya jika memang misalkan dari VRA ini 390 tertembus ya, maka kita bisa expect terjadi koreksi yang cukup dalam guys ya, yaitu di 200 sampai 300 rupiah di sini guys. Tetapi kalau kita lihat pola sebelumnya ya, ketika dari VRA ini harganya memang lagi terbang ya. Nah kita lihat di bulan Maret kemarin dulu ya, di sini ketika dia naik memang terjadi koreksi guys ya, dan kemudian di hari selanjutnya ini di bulan April tepatnya juga terjadi koreksi ya. Terus akan kita ukur apakah dalam juga di sini. Nah ternyata malah lebih dalam gitu loh, 42% bahkan ya terjadi koreksinya ketika dia terbang, dan ketika di sini dia terjadi koreksi juga sebesar 25% ya. Jadi memang ini merupakan suatu koreksi wajar ya bagi VRA jika dia memang ingin naik lagi dan mencapai titik all time high. Jadi kalau kita lihat gapnya atau jarak kosong di sini, memang terdapat gap di sini di harga kurang lebih 700 rupiah ya. 700 rupiah di sini adalah titik all time high yang terbentuk pada Veracity. Nah, jadi ini merupakan potensial key level yang mungkin bisa disentuh oleh Veracity ketika dia masih bertahan di titik uptrend. Nah, terus untuk titik support 390 ini, nah, menurut gue ini merupakan titik support yang cukup kuat. Jadi memang di titik 390-an ini merupakan support yang cukup kuat. Ya, karena memang dari fundamentalnya sendiri dari VRA ini sudah mulai banyak yang melirik gitu. Karena VRA ini bergerak di bidang e-sport dan video gaming gitu guys ya. Yang mana platformnya pun juga dikombinasikan dengan NFT ya, yang mana ini tuh kalau udah ada koin dengan embel-embel NFT maka biasanya akan banyak juga gitu lah yang ngelirik ya dari kalau dikasih embel-embel NFT. Jadi menurut gue peluang untuk terbentuk koreksi di atas 390 ini di atas 50%, dan untuk terbentuk koreksi di level 200 sampai 300 ini cukup kecil ya, karena memang sentimen positif yang terbentuk di Veracity ini cukup kuat ya. Cukup kuat sekali, apalagi di komunitas game dan e-sport itu cukup besar gitu loh hype-nya di komunitas tersebut. Oke, bahkan di bawah 40% ya menurut gua peluang untuk terbentuk koreksi di 200 sampai 300 tadi guys ya.
Oke, selanjutnya kalau kita ukur dengan Fibonacci di sini guys ya, dengan menarik titik swing high dan swing low di sini, maka potensial key level yang mungkin bisa terbentuk dari Velocity ini ada di level 294 sampai 409 di sini. Nah, jadi ini adalah titik-titik support yang mungkin bisa disentuh untuk VRA ini. Dan kebiasaan yang terbentuk di Fibonacci adalah ketika dia sudah tembus titik misalkan 0,382 di sini ya, maka kebiasaannya dia akan menembus titik selanjutnya di sini. Akan menyentuh titik selanjutnya maksud gua di sini, yaitu ada di 351 ya. Jadi itu kebiasaan dari Fibonacci ya. Ketika suatu titik itu sudah di breakout gitu guys. Dan untuk buying opportunity kita bisa menunggu ya sampai terbentuk adanya konfirmasi. Nah, konfirmasi ini bisa kita lihat kalau kita belajar price action, maka kita bisa mengetahui block candlestick yang terbentuk ya. Di sini seringkali yang menjadi konfirmasi untuk gua itu adalah bullish engulfing ya, ketika suatu body candle hijau itu lebih besar daripada body candle merah di sini. Nah, ini cukup efektif sih menurut gua. Nah, maka itu menandakan adanya buyer ya ataupun pembeli yang mulai melakukan akumulasi atau pembelian lagi ya dari koin tersebut ya. Apalagi diikuti dengan 3 white shoulders di sini atau inside bar harami. Nah, apalagi pola candlestick tersebut ya merupakan candlestick bullish ya. Maka itu menjadi konfirmasi bagi kita untuk bisa entry. Untuk sekarang belum bisa entry ya menurut gua. Karena memang di sini masih candle-nya masih full body ya dari candle merahnya ini, artinya seller atau penjual masih mendominasi dan masih banyak yang take profit ya dari VRA ini. Nah, buat kalian yang nge-hold ya, saran gua di hold aja karena memang udah terlanjur cukup dalam guys ya, misalkan di 500 aja. Kalau yang entry di 500 sih mau nge-cut loss juga nggak apa-apa gitu lah ya. Kalau yang di sini maksud gua yang di 592 ini ya cukup dalam sampai 27%-an ya. Nah, jadi semua pilihan ada di tangan kalian gitu loh. Dan do your own research gitu ya guys ya. Jadi memang proyek ini bagus dari VRA. Yang mau hold silakan hold, yang mau cut loss misalkan uangnya darurat ya silakan di hold aja. Semua tergantung keputusan kalian sendiri ya. Dalam menanggung resiko, seberapa banyak resiko yang mampu kalian tanggung ya. Jadi saran gue selalu gunakan uang dingin untuk berinvestasi karena memang dari Velocity ini merupakan koin prospek guys ya. Dan kalau kita lihat rankingnya di sini dari VRA itu sempat ada di 400 dan kemudian naik ke 300-an besar di sini guys ya. Holdersnya cukup banyak di sini, terlihat bahwa ada 118.000 dalam pantauan ya. Nah, jadi komunitasnya memang cukup gede ya dari VRA ini. Apalagi dia sekarang supply-nya ada 43% ya dari total supply 10 miliar. Untuk fundamentalnya sendiri mungkin akan kita bahas khusus di video selanjutnya agar video sekarang tidak terlalu panjang. Dan gue tahu kalian pasti nggak akan ngedengerin gitu loh kalau gue ngebahas fundamental ya. Jadi kita akan bahas di video selanjutnya aja. Oke, itu aja menurut gue info yang bisa gue berikan mengenai VRA. See you next video, bye bye.